wabarakatuh, apa kabar kalian semua? Terima kasih geng sudah klik video ini dan yang baru bergabung selamat datang. Baiklah geng, jadi pertemuan kali ini saya akan membahas kalian, kalau bercerita ke kalian, yaitu tentang sebuah peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia, yang dimana tanggal 30 September kemarin kita sudah bukan memperingati sih, lebih tepatnya kita mengenang gitu kan, sejarah yang terulang tanggal 30 September kemarin. Nah, di antara kalian atau mungkin semua yang nonton ini pasti tahu apa yang saya maksud, peristiwa apa yang saya maksud. Ya, betul sekali geng, karena sudah di judul itu sudah tertera ya. Apa sejarah kelam apa yang saya maksud, yaitu mengenai G30 SPKI. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu G30 SPKI? Peristiwa G30 SPKI ini geng adalah sebuah peristiwa kelam bangsa Indonesia gitu kan, yang tidak boleh terulang. Kenapa kak tidak boleh terulang? Karena ini mengerikan sekali dan tidak berperi kemanusiaan sekali gitu geng. Nah, jadi setiap tanggal 30 September tepatnya jam 10 pagi, film peristiwa G30 SPKI ini diputar gitu geng. Filmnya wajib ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Gerakan 30 September ini atau sering disingkat G30 SPKI atau Gestapu Gerakan 30 September atau Gestok Gerakan 1 Oktober merupakan peristiwa pemberontakan dengan penculikan para perwira militer Indonesia yang dilakukan pada tanggal 30 sampai tanggal 1 Oktober tahun 1965 geng. Peristiwa ini dituduhkan kepada Partai Komunis Indonesia PKI sebagai dalang gitu di balik ini semua, dengan tujuan untuk mengkudeta dan merubah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila menjadi komunis gitu geng. Peraturan pemerintah yang sudah saya jelaskan di awal tadi geng, yang mewajibkan gitu kan masyarakatnya untuk menonton film G30 SPKI ini setiap tanggal 30 September ini, bertujuan gitu untuk mengenang peristiwa yang telah menggugurkan 7 perwira tinggi militer Indonesia. Hingga akhirnya pada Oktober 1998 keharusan menonton film tersebut dihapus bersamaan dengan tumbangnya rezim Orde Baru saat itu. Film arahan sutradara Arifin C. Nur itu dianggap sebagai film yang tidak sepenuhnya gitu geng menggambarkan peristiwa G30 SPKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI ini geng adalah suatu partai yang berlandaskan paham komunisme sebagai dasarnya, di mana PKI ini sendiri merupakan partai komunis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet. PKI di Indonesia sampai pada tahun 1965 mempunyai anggota sekitar 3,5 juta dan ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya geng. Selain dari itu geng, PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai anggota sekitar 3,5 juta anggota, serta pergerakan para petani anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota. Di dalamnya juga termasuk Gerwani, pergerakan wanita, organisasi penulis dan artis, serta pergerakan sarjananya geng. Jika diakumulasikan nih, jumlah total anggota PKI lebih dari 20 juta anggota dan pendukung saat itu. Bahkan pada pemilu pertama yang diadakan pada tahun 1955, PKI masuk ke dalam 4 besar perolehan suara terbesar gitu, dengan jumlah suara dengan persentase 16,36%. Jumlah itu hanya di bawah Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan persentase 22,32%, Masyumi dengan persentase 20,92% dan Nahdlatul Ulama dengan persentase 18,41%, serta berada di atas Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Kristen Indonesia, dan masih banyak partai-partai lain di bawahnya geng. Peristiwa G30 SPKI ini geng dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung namanya, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal presiden. Gerakan yang bertujuan untuk merebut kekuasaan pemerintah yang sah ini diawali dengan penculikan dan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal TNI AD yang dianggap anti PKI. Nah, gerakan ini dimulai pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 dengan menculik dan membunuh 6 perwira tinggi dan seorang perwira muda angkatan darat geng. Para perwira tersebut kemudian diculik, dibunuh di desa Lubang Buaya, sebelah selatan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma oleh anggota-anggota pemuda rakyat Gerwani dan ormas PKI yang lain. Kemudian geng, ke-6 perwira tinggi korban G30 SPKI yang dibunuh adalah Letjen Ahmad Yani, Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Kemudian Maijen Raden Suprapto, Deputi 2 Menteri Panglima AD Bidang Administrasi. Kemudian Maijen Tirto Darmo Haryono, Deputi 2 Menteri Panglima AD Bidang Administrasi.
Kemudian Maijen Siswondo Parman Asisten 1 Menteri atau Panglima AD Bidang Intelijen. Kemudian Brigjen Donald Isaac Panjaitan Asisten 4 Menteri Panglima AD Bidang Logistik. Dan Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo Inspektur Kehakiman Auditor Jenderal Angkatan Darat, geng. Dikarenakan cita-cita untuk mendirikan negara Indonesia dengan berlandaskan komunis mendorong nih geng terjadinya peristiwa G30S PKI ini. Dengan kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia yang lemah pada saat itu tentunya memberi angin segar gitu kepada PKI guna meluaskan pengaruhnya. PKI ini menebar janji-janji kepada masyarakat kecil bahwasannya mereka nanti akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih. Karena pengetahuan tentang arti komunis yang rendah nih, masyarakat kecil pun mudah gitu terbujuk dan terpengaruhi oleh PKI. Pengaruh PKI ini juga geng menyebar di berbagai kalangan, tidak terkecuali di kalangan politik. Pada kondisi politik saat itu, apabila ada organisasi yang anti komunis, maka mereka dianggap anti pemerintah. Sehingga PKI bisa dengan mudah gitu menyingkirkan musuh politiknya. Di dalam politik, PKI memiliki kedudukan yang setara dengan Angkatan Darat. Sehingga PKI menganggap bahwa Angkatan Darat merupakan penghalang utama dalam mewujudkan cita-citanya membentuk negara komunis. Atas dasar itulah nih, peristiwa G30S PKI terjadi. Sementara itu geng, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Justru putrinya yaitu Ade Irma Suryani meninggal setelah terkena tembakan ketika berusaha gitu melumpuhkan Jenderal AH Nasution di kediamannya. Selain itu, Letu CZI Piert Andreas Tandean ditangkap dan kemudian dibunuh karena sebelumnya mengaku sebagai Jenderal AH Nasution saat itu. Nah, kalian bisa lihat geng tentang Piert Tandean yang tewas saat itu dibunuh oleh anggota PKI. Kalian bisa searching gitu di internet. Kemudian geng, yaitu tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1965 sore hari di Jawa Tengah dan di Yogyakarta, Kolonel Katamso Komandan Korem 072 Yogyakarta dan Letnan Kolonel Sugiono Kepala Staf Korem 072 Yogyakarta diculik juga geng saat itu oleh PKI. Keduanya dibunuh karena menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi atau Dewan Bentukan PKI. Pasca kejadian peristiwa G30S PKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno geng kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Maijen Soeharto bergerak dengan cepat dan PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta serta para tokoh-tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk DN Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah tetapi kemudian berhasil ditangkap. Berbagai organisasi masyarakat serta TNI ini memburu dan memberantas gitu geng organisasi-organisasi yang dianggap simpatisan gitu atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain adalah Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Para ormas juga menghancurkan geng markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, kemudian toko, kantor, dan universitas yang dituding terkait dengan PKI. Peristiwa G30S PKI merupakan salah satu sejarah kelam bangsa Indonesia geng. 6 jenderal dan beberapa tentara Indonesia menjadi korban kebrutalan PKI. Tak ada dalam cerita Mahabharata atau bahkan sejarah dunia, dan hanya ada di sejarah bangsa Indonesia. Garis bawahi geng, hanya ada di sejarah bangsa Indonesia. Dengan peristiwa G30S PKI ini, para korban diberi gelar sebagai pahlawan revolusi oleh pemerintah Republik Indonesia geng. Sejarah kelam juga geng tercermin pada situasi penumpasan PKI ini, di mana menurut LSM 500.000 sampai dengan 1 juta masyarakat dieksekusi mati karena dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI. Masalahnya adalah ketiadaan proses sidang bagi para terdakwa anggota atau simpatisan PKI. Jadi sangat mungkin bahwa orang-orang yang tak bersalah turut menjadi korban pemberantasan PKI tersebut. Sedangkan ratusan ribu orang lainnya juga diasingkan di kamp konsentrasi namanya. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, peristiwa G30S PKI selalu diperingati setiap tanggal 30 September geng. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sementara itu, untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini, Presiden Soeharto juga
menggagas gitu dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, siapa nih di antara kalian yang sudah pernah melihat nih, geng, Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya? Nah, Lubang Buaya ini sendiri yaitu tempat penyiksaan para perwira TNI itu oleh para anggota PKI ini, geng, dulunya. Next, yaitu pada tahun 1984, film dokudrama propaganda tentang peristiwa ini yang berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI dirilis. Kemudian film ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara yang saat itu dipimpin Brigjen G. Dwi Payana yang juga staf kepresidenan Soeharto, dan menelan biaya hingga 800 juta, geng. Mengingat latar belakang produksinya, banyak yang menduga bahwa film tersebut ditujukan sebagai propaganda politik. Apalagi saat itu di era Presiden Soeharto, film tersebut menjadi tontonan wajib anak sekolah yang selalu ditayangkan di TVRI tiap tanggal 30 September tiap tanggal 30 September malam. Nah, sudah saya jelaskan di awal tadi, geng. Sejak Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, film garapan Arifin Tjener tersebut, geng, berhenti ditayangkan oleh TVRI. Nah, hal ini terjadi setelah desakan masyarakat yang menganggap film tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Namun, selang beberapa waktu, film tersebut ditayangkan kembali, namun dengan beberapa adegan yang disensor atau dipotong. Kita sebagai masyarakat Indonesia hanya bisa berdoa semoga negara ini tidak gitu, komunis ini nggak bangkit gitu, geng. Semoga kita terhindar dari para anggota PKI ini, karena ini kita dijajah oleh negara kita sendiri, diberantas oleh negara kita sendiri. Nah, siapa nih yang sudah nonton film G30S PKI? Adanya film tersebut juga menanamkan stigma kepada masyarakat tentang betapa kejamnya gitu, geng, pemberontakan yang dilakukan PKI pada masa itu. Tentu kita tak pernah tahu gitu kan fakta yang sesungguhnya terjadi, karena banyak versi-versi yang menceritakan tentang peristiwa tersebut. Hanya saja dengan adanya sejarah pemberontakan tersebut menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang melarang segala hal tentang komunis, karena banyak juga yang meyakini gitu bahwa komunis sejarah bangkit tragedi kembali ke negara ini. G30S PKI bagi kalian yang tidak mengetahui gitu kan, sudah saya jelaskan ini sebagian besar sehingga nggak saya paparkan karena ini tragedi ini memang panjang sekali gitu kan. Jadi ini inti-intinya saja saya rangkum untuk saya sampaikan ke kalian agar kalian bisa mudah gitu, lebih mudah memahaminya. Baiklah, geng, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Thanks for watching, geng. Bye bye.